Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas komposisi fungsi. Sebelum kita memulai pembahasan, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Komposisi fungsi. Kata komposisi sebenarnya kita sudah familiar ya. Biasanya kalau misalnya kita membuka snack ya atau makanan ringan, biasanya kan di belakangnya ada komposisi. Misalnya bawang putih, bawang merah, tepung tapioka, garam dan sebagainya. Nah, berarti snack itu atau makanan ringan itu terdiri dari beberapa bahan yang dijadikan satu sehingga menjadi satu produk, yaitu makanan ringan tersebut. Kita berarti tidak asing lagi dengan kata komposisi ya. Nah, kalau pada komposisi fungsi di matematika, komposisi fungsi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi f(x) dan g(x) sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, berarti kalau misalnya kita kaitkan dengan contoh tadi, f(x) dan g(x) ini merupakan bahan. Kemudian nanti akan dikomposisi sehingga nanti menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Contoh, misalkan di sini ada diagram panah produksi kertas suatu pabrik. Memproduksi kertas itu tentu ada beberapa tahap. Dari bahan baku menjadi produk kertas kan. Misalkan satu langkah produksi dari bahan dasar kayu ke bahan setengah jadi diproses menggunakan mesin canggih dengan rumus fungsi F. Nah, kemudian dari bahan setengah jadi diproses lagi menjadi bahan jadi kertas menggunakan rumus fungsi G misalnya. Nah, produksi kertas ini berarti melalui dua proses. Sebutan untuk kedua proses yang terdiri dari fungsi F dan fungsi G ini biasa disebut fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisinya biasa ditulis seperti ini. Oke, supaya lebih paham secara matematis, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Misalkan diketahui ada dua buah fungsi f(x) dengan g(x). Nah, kalau kedua fungsi ini kita gabung atau kita komposisi, maka kedua rumus fungsi ini akan menghasilkan f komposisi g. Ditulis seperti ini ya. F komposisi gx atau g komposisi fx. Nah, bentuk simbol seperti ini dibaca f komposisi g atau f bundaran g. F komposisi g, x berarti kan? Kemudian G komposisi fx. Nah, bulatan kecil seperti ini biasa disebut komposisi atau bundaran. F komposisi gx atau F bundaran gx ini artinya kita menggabungkan fungsi F ke fungsi G. Fungsi F dikomposisi dengan fungsi G. Nah, bentuknya seperti ini. Berarti F komposisi G ini, fungsi G berada di dalam fungsi F. Jadi berlapis gitu. Nah, sedangkan G komposisi f, x, yaitu fungsi G-nya berada di luar, fungsi F-nya berada di dalam. Nah, jadi jelas ya, F komposisi Gx artinya F Gx. Jadi, fungsi Gx berada di dalam fungsi F. F yang di luar, G yang di dalam. Sedangkan untuk G komposisi fx artinya G fx. Artinya fungsi fx berada di dalam fungsi G. Atau G berada di luar, fx berada di dalam. Nah, jadi fungsi f komposisi gx itu tidak sama dengan fungsi g komposisi fx, walaupun bahan-bahan rumusnya sama. Misalkan diketahui ada fungsi fx, fungsi gx, fungsi hx, fungsi ix. Nah, misalkan ada 4 rumus. Mau kita komposisikan ini, jika kita menggabungnya itu f, kemudian dikomposisikan dengan G, kemudian dikomposisikan lagi dengan H, kemudian dikomposisikan dengan I, X, berarti ini artinya F paling luar ya, kemudian di dalamnya lagi ada G, kemudian di dalamnya lagi ada H, kemudian di dalamnya lagi ada I, X. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini berlapis-lapis. Nah, seperti ini. Nah, ini lapisan paling dalam nih, fungsi I. Nah, fungsi I berada di dalam fungsi H.
fungsi H berada di dalam fungsi G. Fungsi G berada di dalam fungsi F. Nah, seperti ini ya. Jadi berlapis-lapis gitu. Seperti kulit bawang berlapis-lapis ya. Prosesnya berlapis-lapis. Ya. Tetapi kalau misalnya G komposisi F, komposisi I, komposisi H, X, berarti G berada paling luar ya. Kemudian di dalamnya lagi ada F, di dalamnya lagi ada I, di dalamnya lagi ada H, X. Itu 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, ini simbol untuk komposisi fungsi. Nah, prosesnya dinamakan komposisi fungsi. Sedangkan fungsi yang sudah jadinya dinamakan fungsi komposisi. Ya, jadi berbeda antara komposisi fungsi dengan fungsi komposisi. Supaya lebih memahami, kita bahas 15 buah contoh soal komposisi fungsi. Diketahui rumus-rumus fungsi. Fx sama dengan 2x tambah 3, Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4, Hx sama dengan x dikurangi 2, Ix sama dengan x. Tentukanlah 1 F komposisi Gx, 2 G komposisi Fx, 3 F komposisi G komposisi Hx, 4 H komposisi G komposisi Fx, 5 F komposisi G komposisi Hx, 6 F komposisi G komposisi Hx, 7 F komposisi Ix, 8 I komposisi Fx, 9 F komposisi G komposisi H komposisi Ix, 10 F2, 11 G negatif 3, 12 F X plus 1, 13 F komposisi G 2, 14 F komposisi G komposisi H negatif 1, 15 F komposisi G komposisi H X dikurangi 1. Jawab nomor 1 F komposisi Gx. Untuk mengerjakan soal ini cukup pahami arti dari F komposisi Gx. F komposisi Gx itu artinya F di luar, Gx di dalam. Seperti ini ya. Langkah mengerjakannya adalah kita kerjakan di bagian dalam terlebih dahulu. Di bagian dalam kan ini ada Gx ya. Nah, berarti kita substitusi Gx menjadi rumusnya. Gx itu rumusnya adalah X kuadrat dikurangi 4. Jadi kita tulis F X kuadrat kurangi 4. Nah, seperti ini. Fungsinya kan menjadi F X kuadrat min 4. Kita lihat fungsi F. Fx sama dengan 2x tambah 3. Kalau x-nya ini menjadi x kuadrat min 4, di sini menjadi x kuadrat min 4, berarti x yang di ruas kanan ini juga menjadi x kuadrat dikurangi 4. Nah, pada fungsi fx kan 2x tambah 3 ya. Berarti di sini menjadi 2x, x-nya menjadi ini nih, x kuadrat min 4. Ini artinya 2x ya. 2x, oke? Kemudian tambah 3, berarti di sini tambah 3. Kalau fx sama dengan 2x tambah 3, kalau fx kuadrat min 4 menjadi 2x kuadrat min 4 tambah 3. Lihat bentuknya sama kan? 2x tambah 3. 2x tambah 3. Kemudian kita operasikan lagi. Berarti ini kan dikali ya. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Kemudian ditambah 3. Kemudian menjadi 2x kuadrat. Negatif 8 tambah 3, negatif 5. Nah, jadi fungsi komposisi F komposisi Gx adalah 2x kuadrat dikurangi 5. Nah, mudah kan? Oke, selanjutnya nomor 2. G komposisi Fx. Nah, kita artikan ini. G komposisi Fx itu G di luar, Fx di dalam. Cara mengerjakannya, kerjakan atau ganti bagian dalam dulu. Ya, berarti G, Fx-nya adalah, kita lihat rumus fungsi F. Fx-nya adalah 2x tambah 3. Nah, berarti Fx ini kita ganti menjadi 2x tambah 3. Kemudian, karena ini berarti menjadi G sekian, kan? Kita lihat rumus fungsi Gx. Oke? Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Di sini Gx. Nah, berarti rumus fungsi Gx ini kita ubah x-nya menjadi 2x tambah 3. Maka rumusnya menjadi G 2x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 kuadrat kurangi 4. Nah, berarti
Kalau Gx sama dengan X kuadrat min 4, kalau G 2X tambah 3 menjadi 2X tambah 3 kuadrat dikurangi 4. Nah, ingat ya, ini berarti A plus B kuadrat kan? Nah, berarti ini kita kuadratkan menjadi 2X tambah 3 dikali 2X tambah 3 dikurangi 4. Kita kan kalikan, 2X kali 2X, 4X kuadrat. 2X kali 3, berarti 6X. 3 dikali 2X, 6X. 3 dikali 3, 9. Kemudian dikurangi 4. Ya, kemudian menjadi 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 5. Ya, 9 kurangi 4 itu 5. Nah, berarti rumus fungsi G komposisi fx adalah 4x kuadrat ditambah 12x tambah 5. Coba perhatikan hasil fungsi komposisinya. F komposisi Gx adalah 2x kuadrat dikurangi 5. Sedangkan G komposisi fx adalah 4x kuadrat tambah 12x tambah 5. Berarti kan di sini terlihat ya bahwa F komposisi Gx itu tidak sama dengan G komposisi fx. Padahal bahan-bahannya sama. Untuk F komposisi G, bahan-bahannya fungsi F dan fungsi G. Bahan-bahan untuk G komposisi F juga sama, fungsi F dan fungsi G. Tetapi kalau pengkomposisiannya itu berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Nah, jadi jelas di sini terlihat bahwa komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran ya. Kalau perkalian kan dulu misalnya 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 kan? Tapi kalau komposisi fungsi itu berbeda. F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F ya. Jadi komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Nomor 3, F komposisi G komposisi Hx. Berarti yang kita gunakan fungsi F, fungsi G, fungsi H ya. 3 rumus. Nah, F komposisi G komposisi Hx ini artinya F paling luar, di dalamnya ada fungsi G, di dalamnya lagi ada fungsi H. X berlapis-lapis. Nah, untuk kurungnya perhatikan, X ini berada paling dalam, berarti ke kiri 3, ke kanan 3 ya. Berarti seperti ini ya. Berarti caranya kita ganti dulu yang paling dalam di sini ya. Berarti F, G, Hx-nya adalah X dikurangi 2. Berarti sekarang kita ke lapisan fungsi G ya. F tetap masih berada di luar ya. Kita ganti Gx-nya. X kuadrat dikurangi 4 kan? Berarti karena di sini G X min 2, berarti X min 2 kuadrat dikurangi 4. Nah, sehingga menjadi X min 2 kuadrat dikurangi 4. Nah, seperti ini. Oke, kita proses dulu di bagian dalam ya, karena belum selesai, masih menjadi F. Nah, X min 2 kuadrat kan kita kalikan ya, berarti X min 2 kuadrat itu sama dengan X min 2 kali X min 2 ya. Berarti kita kalikan X kali X kuadrat, X dikali min 2 min 2X, min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 2 plus 4. Kemudian menjadi X kuadrat, min 2X dikurangi 2X berarti min 4X tambah 4. Nah, berarti untuk X min 2 kuadrat adalah X kuadrat dikurangi 4X tambah 4. Kita tulis di sini, X kuadrat dikurangi 4X tambah 4. Kemudian dikurangi 4. Nah, seperti ini. Masih kita proses ya, menjadi F X kuadrat dikurangi 4X tambah 4 dikurangi 4 berarti 0 ya. 0 nggak usah ditulis. Berarti menjadi F X kuadrat min 4X. Di sini F fungsinya berarti Fx. X-nya kita ganti dengan X kuadrat min 4X. Fungsi Fx-nya adalah 2X tambah 3. Kalau X-nya ini menjadi X kuadrat min 4X, maka X yang di sini juga menjadi X kuadrat min 4X. Maka rumusnya menjadi 2 dikali X kuadrat min 4X ditambah 3. Ya, menjadi 2 dikali X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, lihat, Fx 2X tambah 3. Kalau ini F sekian menjadi 2 sekian tambah 3. Nah, seperti ini ya. Mudah kan? Oke. Masih kita proses.
2 ini harus dikalikan, 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali negatif 4X, negatif 8X, kemudian ditambah 3. Ya, ini sudah paling sederhana ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya nomor 4. H komposisi G, komposisi F, X. Artinya, H paling luar, di dalamnya ada G, di dalamnya lagi ada F. X. 1, 2, 3. Nah, kita ganti rumus fungsi yang paling dalam. Ini ada fx, berarti h di luar. Kemudian g, fx-nya kita ganti dengan 2x tambah 3. Kemudian kita proses gx, h-nya tetap ada di luar ya. Yang kita ganti adalah gx. Oke, lihat gx. Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Sedangkan kalau g 2x tambah 3 menjadi 2x tambah 3 kuadrat dikurangi 4. Nah, seperti ini. Kemudian, kita proses dulu yang di dalam sini ya. H tetap di luar ya. 2x tambah 3 kuadrat, kita hitung dulu. 2x tambah 3 kuadrat, artinya 2x tambah 3 dikali 2x tambah 3. 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x dikali 3, 6x. 3 kali 2x, 6x. 3 kali 3, 9. Nah, maka menjadi 4x kuadrat ditambah 12x tambah 9. Ya, maka 2x tambah 3 kuadrat menjadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 9, kemudian dikurangi 4. Kita masih proses ya, H ada di luar. Kemudian ini menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5. Berarti ini udah sederhana, berarti ini menjadi hx ya. Tapi x-nya menjadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 5. Berarti kita lihat fungsi h. Fungsi h adalah x dikurangi 2. Nah, karena x-nya ini menjadi 4x kuadrat tambah 12x tambah 5, maka menjadi 4x kuadrat ditambah 12x tambah 5 dikurangi 2. Nah, maka menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 kurangi 2 itu 3. Nah, seperti ini. Nah, berarti H komposisi G komposisi Fx adalah 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Nah, perhatikan di sini. Tadi fungsi komposisi F komposisi G komposisi H hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3. Sedangkan H komposisi G komposisi Fx hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 12x tambah 3. Bahan-bahan rumusnya sama. F komposisi G komposisi H, bahan-bahannya fungsi F, fungsi G, fungsi H. H komposisi G komposisi F juga sama. Bahan-bahannya adalah fungsi H, fungsi G, dan fungsi F. Tetapi kalau cara mengkomposisikannya itu berbeda, maka hasil fungsi komposisinya jelas berbeda. Ya. Ini 2x kuadrat dikurangi 8x tambah 3, sedangkan ini 4x kuadrat ditambah 12x tambah 3. Berbeda kan? Nah, seperti itu ya. Lagi-lagi ya, berarti fungsi komposisi ini tidak bersifat komutatif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Nomor 5, F komposisi G, kemudian dikomposisikan dengan fungsi H. Nah, berarti ada fungsi komposisi F komposisi G. Kemudian dikomposisikan dengan fungsi H. Berarti kita harus cari dulu F komposisi G ya. Tadi F komposisi G X itu adalah F kemudian GX. Maka kita ganti GX-nya, F-nya di luar. Berarti GX-nya adalah X kuadrat dikurangi 4. Ya. Kemudian kita lihat fungsi F, 2X tambah 3 berarti menjadi 2 X-nya ini, X kuadrat min 4, kemudian tambah 3. Oke, berarti kita kalikan kan? Berarti 2X kuadrat dikurangi 8 ditambah 3, maka menjadi 2X kuadrat dikurangi 5. Nah, ini rumus F komposisi GX. Nah, kemudian kita komposisikan dengan fungsi H. Berarti F komposisi G dikomposisikan dengan fungsi H, X, sama dengan F komposisi G-nya di luar,
dan di dalamnya ada fungsi h, x. Nah, seperti ini ya. F komposisi G di luar, hx di dalam. Nah, berarti F komposisi G tetap di luar. Hx yang kita ganti, hx-nya adalah x dikurangi 2. Berarti x dikurangi 2. Nah, kita kan punya rumus F komposisi Gx ini ya, 2x kuadrat min 5. Di sini F komposisi G, x min 2. Nah, berarti x yang berada pada F komposisi G kita ganti dengan x dikurangi 2. Maka menjadi 2 dikali x min 2 kuadrat dikurangi 5. Kita uraikan dulu x min 2 kuadrat kan. X min 2 kuadrat itu x min 2 dikali x min 2. X dikali x kuadrat. X dikali min 2 x. Min 2 kali x min 2x. Min 2 kali min 2 plus 4. Maka menjadi x kuadrat dikurangi 4x tambah 4. Nah, berarti x min 2 kuadrat adalah x kuadrat dikurangi 4x tambah 4. Kemudian dikurangi 5. Maka 2 ini harus dikalikan, berarti 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali negatif 4x, negatif 8x. 2 dikali 4, 8, kemudian dikurangi 5. Sehingga menjadi 2x kuadrat dikurangi 8x, 8 kurangi 5, 3. Nah, maka rumus fungsi untuk F komposisi G, kemudian dikomposisikan lagi dengan fungsi H adalah 2x kuadrat dikurangi 8x tambah 3. Nah, maka F komposisi G komposisi Hx adalah 2x kuadrat dikurangi 8x tambah 3. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya nomor 6. Nomor 5 ini sengaja saya tidak hapus ya, karena kita mau membandingkan F komposisi G dikomposisikan dengan fungsi H dan F komposisi G komposisi H. Gimana nanti hasilnya? Nah, karena ini bahan-bahannya sama, FGH, ini juga FGH. Urutannya juga sama, FGH, FGH. Hanya beda pada pengelompokannya ya, kurungnya. Oke, nomor 6, F komposisi G komposisi H. Nah, berarti di sini kita kerjakan yang kurung dulu kan, G komposisi H. Berarti kita cari dulu G komposisi H, X. G komposisi Hx itu artinya G di luar, Hx di dalam. Kemudian kita ganti rumus fungsi yang berada di lapisan paling dalam, Hx kan? Berarti G di luar, Hx-nya kita ganti menjadi x min 2. Berarti rumusnya menjadi G x min 2. Kita lihat fungsi Gx. Gx x kuadrat min 4. Berarti kalau x-nya menjadi x min 2, ini juga menjadi x min 2. Maka menjadi x min 2 kuadrat dikurangi 4 ya. Kemudian kan kita uraikan nih x min 2 kuadratnya. X min 2 kuadrat itu artinya x min 2 dikali x min 2. X kali x kuadrat. X dikali min 2 min 2x. Min 2 kali x min 2x. Min 2 kali min 2 plus 4. Sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 4x tambah 4. Nah, maka x min 2 kuadrat ini menjadi x kuadrat min 4x plus 4, kemudian dikurangi 4. X kuadrat dikurangi 4x, 4 dikurangi 4, 0 ya. 0 berarti nggak usah ditulis. Nah, maka rumus fungsi G komposisi H adalah x kuadrat dikurangi 4x. Nah, selanjutnya baru kita tentukan F komposisi G komposisi H. G komposisi H-nya kan sudah didapat. Maka menjadi F komposisi G komposisi H X artinya F di luar, G komposisi Hx di dalam. Nah, seperti ini ya. Berarti kita ganti G komposisi Hx. Tadi kan udah dicari ya, G komposisi Hx-nya adalah x kuadrat min 4x. Berarti di sini F sekian kan? Kita lihat rumus fungsi F. Rumus fungsi F 2x tambah 3. Kalau x-nya menjadi x kuadrat min 4x, maka ini menjadi 2 dikali x kuadrat min 4x tambah 3. Nah, ini menjadi 2 dikali x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Ya, sesuaikan bentuknya. 2x tambah 3.
2 sekian tambah 3. Kemudian 2 kita kalikan, 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali negatif 4X, negatif 8X, kemudian ditambah 3. Nah, ini udah paling sederhana kan? Berarti ini rumus fungsinya. Jadi rumus fungsi F komposisi G komposisi HX adalah 2X kuadrat dikurangi 8X tambah 3. F komposisi G komposisi HX adalah 2X kuadrat dikurangi 8X ditambah 3. Nah, perhatikan di sini tadi pembahasan fungsi nomor 5, F komposisi G, kemudian dikomposisikan dengan fungsi H, hasilnya 2X kuadrat dikurangi 8X tambah 3. Kemudian soal nomor 6, F komposisi G komposisi H, X, ternyata hasilnya sama, yaitu 2X kuadrat dikurangi 8X tambah 3. Ya. Nah, ini kan urutannya sama, FGH, ini juga FGH. Bedanya adalah mana dulu yang dikerjakan ya. Kalau ini yang dikerjakan terlebih dahulu kan F komposisi G. Kalau ini yang dikerjakan terlebih dahulu G komposisi H. Ternyata hasilnya sama. Nah, dari sini berarti terlihat bahwa komposisi fungsi bersifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan ya. Jadi kalau misalnya dikelompokkan itu hasilnya sama. Nah, maka komposisi fungsi bersifat asosiatif. Soal nomor 7, F komposisi IX. Nah, berarti ini fungsi F-nya ini ya, linear, kemudian fungsi I-nya ini fungsi identitas. Ya, ini kan pernah kita bahas ya waktu itu, fungsi identitas. Nah, kalau suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, di sini perhatikan efeknya seperti apa ya. F komposisi IX itu artinya F di luar, IX di dalam. Kemudian F tetap di luar, I-nya kita ganti dengan fungsi IX sama dengan X, berarti IX-nya adalah X. Nah, maka menjadi Fx. Fx-nya itu sendiri adalah 2X tambah 3. Nah, ternyata efeknya adalah ketika fungsi F dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya tetap fungsi Fx-nya. Nah, di sini jadi berlaku sifat apabila suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya adalah fungsi awalnya ya, fungsi yang pertama. Oke, seperti nomor 8 misalnya, I komposisi Fx. Artinya kan I di luar, Fx di dalam. Kemudian I tetap di luar, Fx-nya kita ganti dengan fungsi Fx 2X tambah 3. Nah, maka kalau misalnya I 2X tambah 3, karena fungsi I-nya itu X, berarti X-nya menjadi 2X tambah 3 kan? Maka I 2X tambah 3 adalah 2X tambah 3. Nah, coba lihat, sama kan hasilnya ya. Fungsi F dikomposisikan dengan fungsi identitas berupa IX sama dengan X, itu tetap fungsi F. Kemudian fungsi I sebagai fungsi identitas dikomposisikan juga dengan fungsi F, tetap hasilnya fungsi F. Nah, maka di sini berlaku sifat jika suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Juga berlaku sifat untuk komposisi fungsi dengan fungsi identitas, ini berlaku komutatif ya. F komposisi IX sama dengan I komposisi Fx. Padahal kan sebenarnya pada komposisi fungsi itu tidak berlaku sifat komutatif. Tapi apabila fungsi ini dikalikannya dengan fungsi identitas, maka di sini ada pengecualian ya. Ini berlaku sifat komutatif. Nah, seperti itu. Oke, kemudian nomor 9, F komposisi G, komposisi H, komposisi IX. Berarti ini kan kita artikan bahwa ini berarti E paling luar, di dalamnya lagi ada G, di dalamnya lagi ada H, di dalamnya lagi ada IX. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita kerjakan bagian yang paling dalam dulu nih. IX ya, F tetap di luar, G tetap di luar, H tetap di luar, I kita ganti dengan X. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang yang paling dalam adalah HX ya. Berarti kita ganti HX-nya. Berarti F tetap di luar, G, kemudian HX-nya kita ganti. HX-nya adalah X dikurangi 2. Berarti HX-nya adalah X dikurangi 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita berarti ganti GX-2, F tetap di luar, GX-2 yang diganti, kita lihat fungsi GX. Fungsi GX itu X kuadrat dikurangi 4. Di sini X-nya X-2, berarti X-2 kuadrat dikurangi 4.
Berarti seperti ini. X min 2 kuadrat dikurangi 4. Kemudian kita jabarkan ini kan. Berarti F tetap di luar. Kita jabarkan X min 2 kuadrat itu X kuadrat min 4X plus 4. Kemudian dikurangi 4. Nah, maka F X kuadrat min 4X. 4 dikurangi 4, 0 ya. 0 nggak usah ditulis. Nah, maka menjadi F X kuadrat min 4X. Berarti kita lihat fungsi Fx ya. Fx sama dengan 2x tambah 3, x-nya ini. Maka menjadi 2 ini ya. 2x kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, berarti 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali negatif 4x, negatif 8x. Kemudian ditambah 3. Nah, berarti ini. F komposisi G, komposisi H, komposisi IX adalah 2x kuadrat dikurangi 8x tambah 3. Nomor 10, tentukan F2. Nah, untuk F2 berarti nilai fungsi Fx untuk X sama dengan 2 artinya. Berarti kita lihat fungsi Fx. Berarti kalau F2 berarti 2 kali 2 tambah 3. Seperti itu ya. Berarti 2 kali 2 tambah 3. Nah, 2 kali 2, 4, tambah 3, berarti nilai F2 adalah 7. Nomor 11, tentukan G negatif 3. G negatif 3 artinya fungsi G di mana X-nya adalah negatif 3. Berarti lihat fungsi Gx. Berarti G negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat dikurangi 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian negatif 3 dikuadratkan itu 9. Dikurangi 4, maka G negatif 3 hasilnya 9 kurangi 4, yaitu 5. Kemudian nomor 12, Fx tambah 1. Nah, berarti ini lihat fungsi Fx. Fx-nya 2x tambah 3. Katanya X-nya ini adalah X plus 1. Ya, maka ini menjadi 2 dikali X plus 1 tambah 3. Ya, 2 kali X tambah 1 tambah 3. Nah, ini kan harus dikalikan. Berarti 2 kali X, 2X, 2 kali 1, 2, tambah 3. Maka menjadi 2X tambah 5. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 13, F komposisi G2. Artinya fungsi komposisi untuk F komposisi G di mana X-nya bernilai 2. Berarti kita tentukan dulu rumus fungsinya. F komposisi Gx kan artinya F di luar, Gx di dalam ya. Maka kita kan kerjakan yang dalam dulu. Berarti F-nya tetap di luar, Gx-nya kita ganti dengan fungsi Gx, X kuadrat min 4. Nah, setelah itu berarti menjadi Fx. Ya, Fx itu 2x tambah 3, X-nya X kuadrat min 4. Maka menjadi 2 dikali X kuadrat min 4 tambah 3. Kemudian ini dikalikan 2 kali X kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali negatif 4, negatif 8, tambah 3. Nah, maka menjadi 2x kuadrat, min 8 tambah 3 berarti min 5. Nah, berarti ini rumus fungsi untuk F komposisi Gx. Kalau kita diminta untuk menentukan F komposisi G2, artinya F komposisi G di mana X-nya adalah 2. Berarti kita tulis F komposisi G2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ya, karena X-nya kan 2 ya. Kemudian dikurangi 5. Kita kan kuadratkan dulu nih, berarti 2 dikali 2 kuadrat 4 ya. Berarti 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 5 berarti 3. Nah, jadi nilai F komposisi G2 adalah 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya nomor 14, F komposisi G komposisi H negatif 1. Ini artinya F komposisi G komposisi H X di mana X-nya adalah negatif 1. Berarti kita harus cari dulu rumus fungsi komposisi untuk F komposisi G komposisi HX. Nah, F komposisi G komposisi HX artinya F di luar, kemudian di dalamnya ada G, di dalamnya ada H. Kemudian kita kerjakan yang paling dalam dulu. Di sini berarti posisinya adalah HX. Berarti F tetap di luar, kemudian G, kemudian HX-nya kita ganti dengan fungsi H. Fungsi H-nya adalah X dikurangi 2. Berarti kita ganti HX-nya X dikurangi 2.
Kemudian berarti yang paling dalam sekarang ini, G X min 2, berarti F tetap di luar. G X min 2, kita lihat fungsi Gx. Fungsi Gx-nya X kuadrat min 4. Katanya X-nya X min 2, berarti X min 2 kuadrat dikurangi 4. Maka menjadi X min 2 kuadrat dikurangi 4. Nah, kemudian kita jabarkan ini dulu, berarti F tetap di luar. X min 2 kuadrat itu X kuadrat min 4X plus 4. Kemudian dikurangi 4. Kemudian kita hitung F X kuadrat min 4X. 4 dikurangi 4 itu 0, nggak usah dituliskan. Kemudian F X kuadrat min 4X, berarti kita lihat fungsi Fx. Fx 2X tambah 3. X-nya katanya X kuadrat min 4. Berarti ini jadi X kuadrat min 4 ya. Maka F X kuadrat min 4X adalah 2 dikali X kuadrat min 4X ditambah 3. Kemudian ini kita kalikan, 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali negatif 4X, negatif 8X, kemudian ditambah 3. Nah, ini rumus fungsi komposisi F komposisi G komposisi Hx. Yang ditanya adalah F komposisi G komposisi H negatif 1. Berarti ini artinya nilai X untuk fungsi komposisi ini adalah negatif 1. Berarti kita tulis F komposisi G komposisi H negatif 1 sama dengan, nah berarti kan rumus fungsi komposisinya ini katanya nilai X-nya negatif 1. Maka kita ubah X-nya menjadi negatif 1, negatif 1. Maka menjadi 2 dikali negatif 1 kuadrat dikurangi 8 dikali negatif 1 ditambah 3. Berarti 2 dikali negatif 1 kuadrat, berarti prioritas negatif 1 kuadrat dulu. Negatif 1 kuadrat itu kan negatif 1 kali negatif 1. Negatif dikali negatif kan jadi positif, berarti menjadi 2 dikali 1 ya. Berarti 2. Kemudian negatif 8 dikali negatif 1. Negatif kali negatif itu positif, berarti positif 8. Kemudian ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 8 tambah 3. Berarti 13. Nah, jadi nilai F komposisi G komposisi H negatif 1 adalah 13. Ini adalah hasilnya adalah 13. Nah, kemudian untuk nomor 15, berarti nomor 15 ini caranya sama aja ya, karena rumus fungsi komposisinya kan sama, F komposisi G komposisi H. F komposisi G komposisi H. Sama kan, cuma di sini bedanya adalah pada nilai X-nya. Kalau nomor 14 nilai X-nya negatif 1. Kalau pada nomor 15 X-nya X min 1. Berarti cara mengerjakannya sama aja ya. Berarti ini nomor 15. Ini X-nya katanya X min 1. Cara mencari rumus fungsi komposisi F komposisi G komposisi H-nya sama persis ya. Berarti kita tinggal menentukan F komposisi G komposisi H kali X min 1. Berarti kita lihat fungsi ini. F komposisi G komposisi H X-nya 2X kuadrat min 8X tambah 3 kan. Nah, X-nya adalah X min 1. Maka menjadi 2 dikali X min 1 kuadrat dikurangi 8 dikali X min 1. Kemudian ditambah 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita jabarkan kan. Ini kan X min 1 kuadrat. Kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Dikurangi 8 kali X, 8X, negatif 8, ditambah 3 ya. Kemudian ini 2 berarti kita kalikan ke dalam ya. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali negatif 2X, negatif 4X. 2 dikali 1, 2. Kemudian negatifnya kita kalikan juga ke dalam. Negatif kali 8X, negatif 8X. Negatif kali negatif 8 berarti positif 8, kemudian ditambah 3. Berarti 2X kuadrat min 4X min 8X berarti min 12X. 2 ditambah 8, 10, tambah 3. Berarti 13. Nah, jadi nilai fungsi F komposisi G komposisi H X min 1 adalah 2X kuadrat dikurangi 12X tambah 13 ya. Jadi nilainya adalah 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 13. Nah, seperti ini.